Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heman Ikhlasul Akmal, NIM 106. Tujuan pembuatan video ini merupakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Oke, tanpa berlama-lama masuk pada pembahasan soal nomor 1. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Sayangnya, tabungan mereka hanya sekitar 100 juta, yang mana tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya, mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang tepat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya, namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Jawabannya, akad yang paling tepat untuk Haidar dan Nabila dalam rangka memiliki rumah impian tanpa terjerumus dalam riba adalah akad murabahah atau akad ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama di awal. Dalam akad ini, bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu dari penjual. Kemudian bank menjualnya kembali kepada Haidar dan Nabila dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga jual ini bisa dibayar secara cicilan oleh Haidar dan Nabila dalam jangka waktu tertentu. Uang muka sebesar 100 juta dapat digunakan sebagai bagian dari pembayaran pertama. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan jual beli yang jelas. Harga jual dan margin keuntungan disepakati di awal transaksi, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian atau gharar yang berlebihan dan tidak ada bunga yang berkembang. Landasan hukumnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Lanjut pada poin kedua, yaitu akad ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu akad ijarah muntahiyah bitamlik? Akad ini adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek dari pemberi sewa kepada penyewa melalui transaksi jual beli atau hibah setelah masa sewa terakhir. Bank membeli rumah dan menyewakannya kepada Haidar dan Nabila untuk jangka waktu tertentu. Setiap bulan mereka membayar uang sewa. Di akhir periode sewa atau selama periode sewa, Haidar dan Nabila memiliki opsi untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang telah disepakati di awal, biasanya dengan nilai sisa yang sangat kecil. Akad ini menggabungkan dua akad yang sah, yaitu ijarah dan jual beli. Kepemilikan aset tetap di tangan bank selama masa sewa, sehingga uang sewa yang dibayarkan adalah imbalan atas manfaat menggunakan rumah, bukan bunga atas pinjaman. Kepemilikan dialihkan di akhir akad melalui akad jual beli atau hibah. Hal ini menghindari riba karena uang yang dibayarkan adalah uang sewa, bukan uang bunga. Untuk landasan hukumnya, tentunya ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 27 tahun 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi'al-tamlik. Selanjutnya ditulis fatwa DSN nomor 27 tahun 2002. Masuk pada pembahasan soal nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Oke, untuk jawabannya sendiri, menurut saya fungsi intermediasi bank syariah adalah menjadi perantara atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan dengan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan bank-bank konvensional yang meminjamkan uang, bank syariah melakukan ini dengan cara yang pertama, menghimpun dana.
Menghimpun dana itu gimana? Ya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan investasi. Untuk yang cara selanjutnya yaitu menyalurkan dana. Menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan melalui berbagai akad, baik bisa berbasis jual beli, sewa, atau kemitraan usaha. Perlu diketahui, cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan bukan berasal dari bunga, melainkan dari yang pertama, margin keuntungan. Dalam akad jual beli seperti murabahah, bank menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Selisih inilah yang menjadi keuntungan bank. 2. Bagian hasil usaha atau nisbah. Dalam akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah berbagi keuntungan dari usaha yang dibiayai sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Bank juga ikut menanggung resiko jika kerugian terjadi. Nah, yang ketiga yaitu uang sewa atau ujroh. Dalam akad ijarah, bank memperoleh pendapatan dari uang sewa yang dibayarkan oleh nasabah atas penggunaan suatu aset. Dan cara yang nomor 4 sekaligus cara yang terakhir yaitu biaya jasa atau istilah Inggrisnya fee-based income, di mana bank juga memperoleh pendapatan dari jasa-jasa keuangan lainnya seperti transfer, inkaso, wakalah dengan memungut biaya ujroh, layanan penukaran uang, layanan pembayaran zakat atau infak, layanan kartu pembayaran syariah, dan lain-lain. Nah, ini saya tekankan kembali bahwasanya keuntungan berasal dari biaya jasa, bukan bunga. Oke, masuk pada soal nomor 3 sekaligus soal terakhir pada tugas ini, yaitu jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya dan berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwasannya bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Oke, jawabannya 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah yaitu yang pertama riba tentunya. Riba itu apa? Riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang ribawi. Barang ribawi itu apa? Contohnya emas, perak, mata uang yang tidak sejenis dan tidak tunai. Contohnya, bank konvensional meminjamkan uang 100 juta dengan kewajiban mengembalikan 140 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Tambahan 40 juta itu yang dinamakan riba. Nah, di dalam bisnis syariah diganti dengan sistem jual beli atau bagi hasil. Jika lebih bagusnya, bukan lebih bagus, lebih istilah Islamnya dengan akad jual beli atau akad bagi hasil, begitu kurang lebihnya. Oke, masuk kepada yang kedua, hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah yaitu goror. Adanya goror adalah ketidakpastian atau ketidaktahuan yang signifikan mengenai objek, harga, atau syarat-syarat dalam suatu akad yang dapat menimbulkan sengketa. Contohnya yaitu menjual ikan yang masih di dalam laut tanpa spesifikasi yang jelas, atau menjual mobil yang disewa tanpa menyebutkan harga beli di akhir masa sewa secara pasti. Akad IMBT menghindari ini dengan menetapkan harga opsi beli di awal. Hal yang perlu dihindari nomor 3 yaitu maisir atau perjudian atau spekulasi. Nah, maisir apa? Maisir adalah transaksi yang mengandalkan untung-untungan semata, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain tanpa kerja yang jelas atau adanya spekulasi tinggi yang bersifat judi. Nah, contohnya apa? Taruhan dalam perjudian atau taruhan dalam pertandingan bola yang dikatakan sebagai judi bola. Lalu taruhan online sekarang karena zamannya sudah modern, atau yang kita ketahui bersama judi online. Itu berbagai macam jenis, ada berbagai macam jenis gamenya banyak. Nah, dalam konteks bisnis modern, transaksi derivatif yang murni spekulatif
juga dapat tergolong maisir. Oke, lanjut pada pernyataan tentang bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Menurut saya, pernyataan tersebut tidak tepat dan merupakan generalisasi yang keliru. Meskipun secara outcome terlihat mirip, akan tetapi terdapat perbedaan fundamental dari sisi filosofi, akad, dan konsekuensi hukum. Dasar filosofinya sendiri, bank syariah berlandaskan pada nilai-nilai dan hukum Islam atau Al-Quran dan hadis. Sedangkan bank konvensional menggunakan akad utang piutang atau qard dengan bunga. Sedangkan bank konvensional berlandaskan pada sistem bunga kapitalis. Lalu pada sifat akadnya, bank syariah menggunakan akad-akad niaga yang nyata. Akad-akad niaga yang nyata itu seperti apa? Jual beli, sewa, bagi hasil yang melibatkan aset real. Sedangkan bank konvensional menggunakan akad utang piutang qard atau qard dengan menggunakan bunga. Nah, keterkaitan dengan sektor real, pembiayaan bank syariah harus terkait dengan aset atau proyek usaha yang real. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sementara uang di bank konvensional bisa diputar untuk transaksi finansial yang spekulatif. Pembagian resikonya dalam akad bagi hasil, bank syariah ikut menanggung resiko usaha. Jika usaha nasabah merugi, bank syariah ikut menanggung kerugian tersebut. Akan tetapi dalam bank konvensional, baik nasabah merugi atau bangkrut atau pailit, bunga tetap harus dibayarkan terlepas dari untung atau ruginya usaha nasabah. Nah, itu tadi beberapa yang bisa saya paparkan dan sampaikan terkait pernyataan yang mengatakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Nah, itu dari hal-hal yang sudah saya paparkan, itu sudah menurut saya sudah cukup sangat jelas bahwasannya bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Karena mengapa? Dari tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya isi dan landasan filosofis serta akad hukum yang mendasari bank syariah itu yang menjadi pembeda yang paling esensial antara bank syariah dengan bank konvensional. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.